Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Silaturahmi politik relawan Jokowi bertemu Prabowo. Persidangan Verdi Sambo kini memasuki babak baru. Penyajian TV digital masih belum bisa dinikmati sebagian masyarakat. Ratusan ojek online kepung sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat. Peristiwa kecelakaan di jalan masih banyak terjadi. Berikut berita pilihan selengkapnya. Relawan Jokowi melakukan silaturahmi politik dengan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Pak Bowo. Berikut keterangan pers lengkap hasil dari pertemuan yang berlangsung di kediaman Pak Bowo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baru saja pada hari yang baik ini, Hari Pahlawan, saya mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman dari Musyawarah Rakyat, dari relawan Jokowi, ya, Projo dan kawan-kawan. Sudah kita kontak beberapa kali, ya, dan kita bersepakat untuk terus komunikasi dalam kehidupan berpolitik bangsa, budaya politik bangsa. Sangat penting komunikasi, sangat penting interaksi. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan Musyawarah Rakyat, hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah, dan mereka beri masukan-masukan kepada saya, dan saya juga memberi penjelasan-penjelasan. Saya kira di hari yang baik ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif, saya kira, ya. Jadi banyaklah hasilnya, ya, di mana kita istilahnya tadi, ya, buka-bukaan begitu, ya. Ya, betul. Ya? Betul. Jadi pokoknya inti kesimpulan kita, bangsa kita bangsa besar, bangsa kita bangsa majemuk, banyak suku, banyak agama, banyak beda-beda budaya, tapi kita benar-benar harus satu, harus rukun, harus kerjasama. Dan apabila kita bisa lakukan ini, kita akan jadi negara berhasil di dunia ini. Optimis kita sangat optimis. Kita hadapi tantangan yang berat, dunia menghadapi tantangan berat, tapi asal kita kompak, terutama elitnya, terutama para pemimpinnya, ya, kita kurangi semua ego kita, bersatu untuk bangsa dan rakyat, insya Allah kita akan kuat dan berhasil. Kita harus bangga dengan perbedaan kita harus bangga dengan kesejukan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang penting itu. Saya kira itu dari saya. Ya. Monggo, Mas Budi. Ya. Terima kasih. Terus terang, pertemuan tanggal 10 November ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting bagi bangsa kita. Jadi bukan main-main nih. Tanggal 10 November ini Hari Pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot. Dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua
helatan politik atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Karena bangsa kita bangsa besar. Jika kita bersatu, maka Indonesia akan menjadi negara besar. Sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar atau negara nomor 4 di dunia di tahun 2045. Kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami dan juga Pak Jokowi untuk sama-sama bersatu membangun negara ini, itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan akan dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membeberkan hasil pertemuan Pak Bowo dengan relawan Jokowi. Menurutnya pertemuan politik itu hanya sebatas silaturahmi, bukan soal dukungan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait pertemuan Pak Bowo dengan relawan Jokowi di Kertanegara pada Kamis 10 November 2022. Dirinya menjelaskan pertemuan yang bersifat silaturahmi dan diskusi tentang masa depan Indonesia. Diketahui dalam beberapa kesempatan, Jokowi sempat melontarkan sinyal dukungan kepada Pak Bowo untuk maju dalam perhelatan pemilu 2024. Dasko menegaskan pertemuan antara kedua pihak itu tidak menyinggung dukungan Projo terhadap Pak Bowo di Pilpres mendatang, melainkan hanya komunikasi bertukar pikiran untuk membahas kemajuan bangsa dan negara. Bahwa kedatangan teman-teman dari Musra yang anggotanya dari relawan-relawan Pak Jokowi ini adalah pertemuan silaturahmi, komunikasi, dan tukar pikiran bagaimana memecahkan masalah serta bagaimana untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Pertemuan yang berlangsung dengan santai dan suasana yang cair ini saya pikir perlu dibudayakan untuk semua pihak yang ada di Indonesia dalam menghadapi pesta demokrasi harus layaknya seperti ini. Untuk saat ini ya, ini kan materi daripada pertemuan ini adalah bagaimana membahas masalah-masalah kebangsaan dan bagaimana sumbangan atau sumbangsi semua anak bangsa ke depan. Jadi lebih banyak sebenarnya bicara tentang itu. Jadi kalau dibilang soal dukung-mendukung, saya pikir tidak dalam forum ini, demikian. Dari Jakarta, Galuh Anggara Amar melaporkan untuk Sinpo TV. Pemeriksaan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J kini memasuki babak baru. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya baik pemirsa, sidang lanjutan terhadap Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi kembali digelar pada Selasa 8 November 2022 yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, yang mana dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iwan Santosa dan juga anggota Majelis Hakim yakni Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Adapun dalam sidang saksi hari ini, Jaksa Penuntut Umum ini mengagendakan menghadirkan 13 orang saksi, yang dimana diantaranya adalah 3 orang asisten rumah tangga yakni Susi, Sartini, dan Rojia, lalu juga ada security Damson, lalu juga ada asisten rumah tangga Abdul Somad, lalu juga ada security Alfonsius Dualarang, lalu juga ada security komplek Marjuki, asisten rumah tangga Kodir, lalu juga ada 2 ajudan Azan Romer dan Daden Miftahul Haq, lalu juga ada driver dari Ferdy Sambo Prayogi Iktara Wikata, dan juga ada anggota Polri Farhan Sabila dan kakak Ferdy Sambo yakni Leonardo Sambo. Tadi juga sebelum persidangan ini dimulai, Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini tampak berpelukan, dan terlihat juga Susi ini menghampiri Putri Chandrawati dan memeluk Putri Chandrawati, dan juga Susi ini menghampiri Ferdy Sambo lalu mencium kedua tangan Ferdy Sambo. Adapun pemeriksaan saksi ini yang diperiksa pertama kali adalah Daden Miftahul Haq yakni ajudan atau ADC dari Ferdy Sambo, yang menurut informasi Daden ini merupakan ajudan Ferdy Sambo sejak November 2019. Lalu yang menarik pada persidangan hari ini, Majelis Hakim bertanya kepada Daden terkait kegiatan apa saja yang dilakukan
mulai dari tanggal 1 hingga 8 Juli 2022. Lalu tadi dalam persidangan Daden menjelaskan dari tanggal 1 ini terdapat acara syukuran HUT Bayangkara yang dihadiri oleh seluruh ajudan dari Verdi Sambo kecuali ajudan yang berada di Magelang. Lalu pada tanggal 3 Daden ini menyampaikan bahwa dirinya mendampingi Verdi Sambo ke Semarang pada pukul 9 pagi. Dan memang perlu diketahui Putri Chandrawati ini sudah tiba terlebih dahulu di Magelang sebelum kedatangan Verdi Sambo. Lalu kemudian Daden ini juga menceritakan bahwa saat masih berada di rumah Magelang pada tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 6 sore atau setelah sholat maghrib, Yosua ini meminta Daden untuk menemaninya mengambil pesanan nasi tumpeng dan juga kue untuk surprise anniversary Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yang mana mereka berdua ini tiba kembali di rumah Magelang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lalu pada saat perayaan tersebut Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini juga sempat menyuapi nasi tumpeng maksud kami dan juga kue ke semua ajudan yang terlebih dahulu dimulai pada Ricky Rizal yang merupakan ajudan senior dari Verdi Sambo. Lalu keterangan dari Romer yang juga merupakan ajudan dari Verdi Sambo dalam persidangan ini, dirinya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dirinya ini melihat senjata Verdi Sambo yang jatuh dan juga terlihat Verdi Sambo ini sudah memakai sarung tangan karet medik yang berwarna hitam. Lalu saat itu Verdi Sambo juga berjalan menuju garasi belakang di rumah Duren 3. Lalu menurut informasi senjata HS ini bukan senjata yang dimiliki oleh Verdi Sambo, namun senjata HS ini yang dibawa oleh Verdi Sambo biasanya digunakan oleh ajudan. Lalu Romer ini menyebutkan juga bahwa dirinya ini mendengarkan tembakan sebanyak 5 kali, lalu ketika mendengar suara tembakan tersebut, Romer ini dan juga Kodir langsung berlari menuju ke depan untuk mencari suara tembakan tersebut. Lalu suara tembakan terdengar lagi, Romer ini mulai masuk ke rumah Duren 3 dan menuju garasi. Lalu saat itu juga dia bertemu dengan Verdi Sambo di pintu dapur dan dirinya mengaku refleks menodongkan senjatanya ke arah Verdi Sambo. Keterangan yang didapatkan dalam persidangan ini bahwa yang datang pertama kali usai penembakan terjadi ini adalah ex-Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, lalu ada beberapa anggota dari Provos dan pada malam harinya ini ada ex-Karo Provos yakni Beni Ali, Kombes Susanto, ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan yang tiba di rumah Duren 3. Menanggapi keterangan dari ajudan yang menjadi saksi pada sidang hari ini, Verdi Sambo menyampaikan beberapa poin penting, yakni di mana pada saat surprise anniversary yang dilakukan di Magelang hanya Verdi Sambo dan Yosua yang mengetahui surprise tersebut. Lalu poin kedua, Verdi Sambo juga mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati ini tidak memiliki ajudan, hanya ajudan yang biasa mengawal Putri ini untuk diperbantukan saja. Dan poin ketiga, Verdi Sambo juga menyebut bahwa dirinya ini tidak menggunakan sarung tangan dan saat di rumah Duren 3 ini dirinya ini menggunakan senjata pribadinya. Lalu juga tadi pantauan kami di lokasi, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini berkesempatan untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh ajudannya yakni Daden, Farhan dan juga Romer. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Verdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J mengutarakan permintaan maafnya kepada ajudannya di momen persidangan. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menjalani sidang pemeriksaan sejumlah saksi, diantaranya asisten rumah tangga, security komplek dan beberapa ajudan. Dalam kesempatannya di persidangan hari ini, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan permohonan maaf kepada para ajudannya yakni Azan Romer, Daden Miftahul Haq, dan Prayogi Ikatara Wikaton. Kemudian Sambo juga mengakui bahwa seluruh ajudannya ia anggap sebagai anaknya sendiri. Permintaan maaf diutarakan juga kepada Prayogi Ikatara Wikaton yang batal menikah akibat proses hukum yang berjalan, seperti pemeriksaan oleh penyidik dalam peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Karena saya menganggap mereka sebagai anak-anak saya, karena ada peristiwa ini mereka harus proses, kemudian video harus membatalkan permintaan. Jadi saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu peristiwa harus mereka hadapi. Di sisi lain, Putri Chandrawati juga menyampaikan permohonan maafnya
dan mendoakan para ex-ajudan Ferdi Sambo agar selalu sukses ke depannya. Maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo dan saya juga meminta maaf kepada BNI, PIG, dan Keluarga juga para atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya keluarga. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Warga Bogor, Jawa Barat belum bisa menikmati siaran TV digital. Belum memiliki set-top box menjadi kendala utama warga Bogor. Tidak bisa menyaksikan TV dengan tayangan digital. Sejak hari Rabu 2 November kemarin, pemerintah sengaja menghentikan siaran TV analog dengan mengganti siaran TV digital dengan alasan TV digital jauh lebih jernih dan gambarnya lebih terang. Namun sayang, tidak semua masyarakat menikmati siaran televisi digital, seperti di wilayah Kabupaten Bogor, masyarakat yang masih menggunakan antena luar masih kesulitan mendapat siaran TV digital dan hanya beberapa stasiun TV yang masih bisa dilihat. Di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, sekitar 2.000 masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki alat untuk menerima siaran berupa set-top box dari pemerintah. Seperti Ririn Rosida, warga Kampung Banar, Kecamatan Nanggung, ia mengaku hanya beberapa siaran televisi saja yang masih bisa ditonton, sementara stasiun televisi lain tidak bisa ditonton. Gimana teh? Ini baik. Perasaannya saat ini kan berpindah ke TV digital ya? Iya. Digital nggak ada sekarang. Nggak ada. Cuma ada RCTI Sehingga sama itu Antv. Sehingga dapat cuma SCTI 3 doang. TVRI, Antv sama RCTI, SCTV. Udah. Berapa gelombang? Sama RTP. 4 berarti. Benang tapi nggak dapat itunya, gambarnya nggak kelihatan gitu. Kompas ada yang kurang jelas gitu. Yang jelas sama RCTI sama Antv, SCTV sama FTP. Sejauh ini belum dapat set box deh dari Bukan, pemerintah. Belum ya. Iya. Tapi udah mengajukan? Udah tapi nggak ada. Nggak ada ya. Masih betah nonton TV Ya, analog? alhamdulillah masih ada kita ibarat ditonton TV. Harapannya seperti apa teh? Ya kalau dapat mah alhamdulillah, kalau enggak gimana lagi? Bukan dapat itunya. Tidak hanya Ririn, masyarakat di wilayah lain yang ada di Kabupaten Bogor juga masih kesulitan. Menurut warga, pemerintah belum siap untuk beralih dari siaran TV analog menuju digital karena warga harus membeli set-top box, sementara program pemerintah set-top box tidak semua warga kurang mampu mendapatkan pemberian secara gratis. Belum digital. Belum. Tapi kena siaran apa aja yang kena di sini? Siarannya TV One, Terus TVRI, sama Berita 1. yang ada di digital itu? Iya. Dari Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. 2 orang oknum Satpam Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat tega menganiaya seorang pemuda berkebutuhan khusus dan ternyata korban merupakan anak dari petinggi pondok pesantren. DI dan SB, 2 oknum Satpam Stasiun Duri Tambora ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat Rabu malam. Keduanya ditangkap petugas usai melakukan penganiayaan terhadap AZ, pemuda 21 tahun yang merupakan salah satu anak pimpinan pondok pesantren di dekat lokasi kejadian. Korban berkebutuhan khusus atau Down syndrome tersebut dianiaya kedua pelaku setelah membakar sampah di pinggir rel kereta api di dekat area stasiun. Korban langsung dibawa kedua pelaku ke pos keamanan stasiun lalu menginterogasinya dengan posisi tangan korban diborgol di kursi. Tak hanya itu, kedua pelaku juga mencukur rambut korban hingga botak dan memukulnya dengan sarung pedang samurai dan selang air di bagian punggung, tangan, dan paha kaki korban. Polsek Tambora menerima laporan dari keluarga korban yang berinisial AZ, umur 21 tahun, yang bersangkutan merupakan pemuda yang memiliki kebutuhan khusus berupa Down syndrome. Berdasarkan laporan dari keluarga bahwa korban mengalami penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 orang oknum security atau satpam dari stasiun Duri
yang berlokasi di Kecamatan Tambora. Atas laporan tersebut kemudian kami lakukan visum dan kami lakukan mendatangi TKP, kemudian kami amankan 2 pelaku berikut dengan barang bukti berupa selang air 1 buah, kemudian 1 sarung samurai yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Kemudian kami sita juga borgol besi, dan yang terakhir 1 alat cukur yang digunakan para pelaku untuk mencukur kepala korban hingga gundul atau botak. Selain kedua pelaku, polisi juga turut mengamankan alat bukti berupa sarung samurai, borgol dan alat cukur rambut yang digunakan untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku terjerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Tak terima rekan ojek online-nya dipukul oleh tamu hotel. Ratusan ojek online langsung menyerbu hotel tersebut yang berlokasi di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat. Ratusan pengendara ojek online menggeruduk sebuah hotel di Jalan Mangga Besar Raya, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu malam. Kedatangan para ojek online ini untuk mencari seorang pria yang telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu rekan ojek online. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya tengah melintas dari arah Gunung Sahari menuju kawasan kota. Saat itu, terlihat seorang pria yang hendak menyeberang. Saat hendak berhenti, korban justru mendapatkan ancaman pemukulan. Korban yang merasa tidak menabrak pelaku justru mendapatkan pukulan di bagian pipi dan kepala dari pelaku. Usai melakukan pemukulan, pelaku langsung melarikan diri ke dalam hotel. Abang supir driver ojol, Bang? Oh iya. Gimana tadi story awalnya, Bang, ceritanya, Bang? Jadi masalah kejadiannya saya mau lewat, nah dia mau nyebrang, tapi jaraknya masih agak jauh, masih kurang lebih semeteran. Dia mau mukul saya, saya berhenti kan, saya samperin dia. Kenapa bang mau mukul saya? Dia bilang gitu. Lu kan mau nabrak gua, nabrak orang masih jauh gitu, gak pernah nabrak. Dia langsung mukul saya. Apanya dipukul, Bang? Pertama ininya, terus ini. Dipukul menggunakan apa, Bang? Tangan. Kalau boleh tahu, dia itu tadi apa? Siapa, Bang? Dia yang mukul abang itu siapa? Kayak orang timur. Ada berkumpulnya para ojek online, Pak, di hotel itu. Hari ini terjadi ada kasus penganiayaan yang mana diawali dari seseorang menyeberang dan hampir tertabrak oleh ojol sehingga marah-marah dan terjadi pemukulan. Setelah melakukan pemukulan, si pelaku lari ke Hotel Sumi sehingga rekan-rekan ojol menghubungi kawan-kawan ojol yang lain sehingga berkumpul di depan Hotel Sumi ini. Untuk langkah tindak lanjut terhadap pelapor sudah kami terima laporannya berikut dengan saksinya, termasuk untuk si pelaku sudah kita amankan juga. Pak, ini pelaku ini memang menginap di hotel ini atau lewat di sini aja, Pak? Nanti kita dalami. Sementara ini data awal. Ya. Kalau luka dari korbannya sendiri ada di bagian mana? Nanti kita teliti. Ya. Dan ini pukul-pukulan atau satu orang? Dipukul satu orang. Dipukul, berarti tidak dilawan ya sama korbannya? Berapa orang, Pak, pelaku yang diamankan, Pak? Sementara satu orang. Satu orang. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Kepolisian sektor Taman Sari yang tiba di lokasi kemudian menangkap pelaku yang bersembunyi di dalam kamar. Sempat terjadi kerucuhan antara ojek online dan pelaku saat dibawa petugas kepolisian ke dalam mobil, di mana petugas kepolisian sendiri sempat kewalahan untuk meredam aksi massa ojol. Saat ini, pelaku telah diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan, sementara korban tengah melakukan proses visum di rumah sakit. Sementara, imbas dari banyaknya massa ojol yang memarkirkan kendaraannya di pinggir Jalan Raya Mangga Besar, membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan parah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Pasangan suami istri yang sedang berkendara dipisahkan oleh maut karena mengalami kecelakaan di jalan. Sebuah truk muatan kertas menjadi algojo pemisah kisah cinta mereka. Isak tangis pecah saat sang suami melihat istrinya sudah dalam kondisi meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut kertas di Jalan Kapuk Kamal, Kalideres, Jakarta Barat sore tadi. Menurut sopir truk, sepasang suami istri ini hendak menyalip truk dari lajur kiri. Namun datang truk dari arah berlawanan hingga akhirnya tersenggol dengan truk muatan kertas. Sang istri yang terjatuh meninggal dunia di lokasi kejadian usai terlindas truk. Sementara sang suami mengalami luka-luka di bagian kaki. Ceritanya dia nyalip dari kiri sementara terus
dari arah berlawanan ada mobil gede juga, otomatis saya ngambil kiri. Udah saya rem, tapi nggak lepas dia, tetap nyalip gitu. Jadi keburu mentok mungkin begitu. Mas sendiri dari arah mana mau kemana? Saya sendiri dari arah ke Dadap, bongkar kertas nasi. Kertas nasinya dari Bandung. Ya, terjadinya pertamanya supir itu keluar dari tol dari Cengkareng mengarah Tegalalur, tepatnya di Jalan Miami. Terjadi kecelakaan antara roda 2 dengan truk. Pengemudi roda 2 itu berusaha menyalip sebelah kiri. Jadi supir sudah memberikan jalurnya sedikit, tetap dia memaksakan diri, maka akan terjadi kecelakaan. Pengemudinya roda 2 terjadi luka-luka yang dibonceng, kebetulan istrinya meninggal dunia di TKP. Mengalami luka di bagian apa istrinya itu, Komandan? Istrinya itu yang paling parahnya itu yang lukanya itu perut di dalam dari sebelah kiri sampai kanan hancur. Kemudian dibawa ke rumah sakit mana, Komandan? Sementara saya serahkan kecelakaannya, pertamanya saya bawa ke rumah sakit Tangerang. Setelah selesai saya evakuasi, saya memberikan kecelakaannya bagian tim kecelakaan lalu lintas Jakarta Barat. Kemudian langkah selanjutnya, Dan, apakah ini harus diproses atau seperti apa? Sementara selesai nanti itu saya serahkan kepada tim kecelakaan, baru diproses sesuai dengan aturan yang ada di dalam tim kecelakaan. Sang sopir truk berikut kendaraannya diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat guna dilakukan pemeriksaan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kota Tangerang. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk di area Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari keterangan saksi, korban sebelum terlindas sempat terjatuh dari motor karena tertabrak motor. Pengguna jalan di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, malam tadi dikejutkan dengan peristiwa tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara motor. Tepatnya di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang tewas bernama Bambang Hendro bersenggolan dengan Agus Samsudin, pengendara motor lain yang berjualan roti dengan motor berplat nomor B3103TC. Agus Samsudin terpental ke sebelah kanan lalu tak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri. Sedangkan korban tewas Bambang Hendro Wahyono yang mengemudikan motor berplat nomor B6466STF jatuh di tengah Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Namun naas tak berselang lama melintas sebuah truk tanah yang belum diketahui plat nomornya melindas korban. Korban pun tewas di tempat. Tahu bang? Ya awalnya sih kata si ceritanya dia nabrak tukang roti, dia jatuh. Belakang ada mobil serempet. Saya kurang tahu juga masalahnya. Mobil apa itu? Tanah atau apa bang? Kurang tahu, saya pas kesini udah geletak aja korbannya. Korban tabrak senggolan sama tukang roti ya. Jatuh belakang ada mobil. Ya kelindes, mobilnya kabur. Ya. Mobil apa bang? Kurang tahu, tanya tukang roti ini yang lebih tahu. Oh itu ya. Kabur ya. Mana bang? Awalnya saya dari sini keluar perkampungan sini bawa motor. Kalau jualan roti. Nah kita kan biasa nggak mungkin kita kencang jualan. Nah kita jalan, tiba-tiba dia nabrak saya dari belakang. Yang korban yang meninggal itu? Ya. Nabrak terus? Nabrak dari saya belakang, begitu saya terpental, ya saya ketiban kaleng. Ya akhirnya dia mental ke sono, sebelah kanan saya ke kiri, alhamdulillahnya gitu. Abang selamat? Ya alhamdulillah, tadinya kita nggak sadar, alhamdulillah kita ya dikasih umur lagi, kita selamat gitu. Ini korban kelindes mobil atau gimana? Posisi kita kurang tahu. Pada saat kejadian abang langsung pingsan? Ya iya, kita terjatuh. Terjatuh, nggak tahu ya bang ya? Wah. Unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi jenazah korban ke ambulans dan selanjutnya dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Kembangan mengalami kemacetan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah kini menampilkan kemegahan akan budaya Nusantara. Tertata rapi dengan konsep ragam kultur budaya akan memanjakan mata pengunjung yang berwisata. Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah menampilkan kemegahan akan budaya Nusantara. Pesona dari aneka ragam kultur budaya memanjakan mata pengunjung yang hadir ke Taman Mini.
Perubahan yang terjadi di Taman Mini Indonesia Indah diduga kuat karena menjadi salah satu lokasi yang digunakan untuk pagelaran konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung pada 15 November hingga 16 November 2022. Ini adalah sebuah momen bersejarah untuk mengenalkan Indonesia di kancah dunia. Sebuah dukungan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20, pemerintah melakukan revitalisasi sarana dan prasarana Taman Mini Indonesia Indah dengan menelan anggaran negara sebesar 1,8 triliun rupiah. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah telah rampung 100%, yang mana artinya telah dikerjakan atau diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat yang mengadopsi dengan konsep wisata rakyat yang mengedepankan suasana yang lebih alami dan juga penghijauan. Adapun revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung penyelenggaraan presidensi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Sebuah arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk merubah wajah Taman Mini Indonesia Indah menjadi lebih modern. Kegiatan renovasi dimulai sejak Januari 2022 dan telah selesai pada pertengahan Oktober 2022. Semua sarana dan prasarana di Taman Mini kini lebih tertata rapi, mulai dari jalanan di kawasan Taman Mini, penataan pulau-pulau di Danau Archipelago, kemudian penataan di setiap rumah joglo, sebuah tugu api yang gagah, bangunan museum yang megah, semua itu mempercantik wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Sebuah tempat wisata yang mempunyai luas lahan 7,71 hektar dengan luas kawasan 26,56 hektar. Salah satu peninggalan bangunan bersejarah di era Soeharto pada tahun 1975. Penataan kawasan Taman Mini terbagi 3 zona. Untuk zona 1 dibuat tema Indonesia klasik, elegan, dan geometri. Kemudian untuk zona 2 dikonsepkan dengan tema arsitektur Nusantara, tradisi dan budaya sulur. Dan untuk zona 3 dihadirkan tema Indonesia kini modern. Nah, salah satu yang direvitalisasi oleh Taman Mini Indonesia Indah adalah Rumah Joglo Sasono Utomo, yang mana memang terdapat 2 kereta kencana, salah satunya berwarna warna putih, maksud kami, dan juga berwarna hitam. Dan juga di tengah-tengahnya ini terdapat 2 patung yang berada di depan Rumah Joglo Sasono Utomo, yang berada di depan pintu masuk utama dari Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan jika bisa saya sampaikan, memang ada tugu api yang menarik perhatian dari masyarakat, memang karena kita lihat memang ornamen atau lampu-lampu yang menghiasi dari tugu api ini yang memang membuat menarik dari masyarakat sekitar. Dan juga terkait tanggapan terkait memang revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah ini, memang banyak yang setuju dengan adanya revitalisasi di Taman Mini Indonesia ini dengan terlihat sangat indah dan juga menarik bagi pengunjung destinasi wisata lokal maupun wisata internasional. Kalau menurut saya ini sangat setuju banget karena pembaruan ini bagus banget ketimbang yang kemarin-kemarin ya. Sudah maksudnya ada kemajuan lah ya kalau begitu. Baik Ibu, harapan Ibu selanjutnya untuk setelah adanya revitalisasi Taman Mini itu apa sih Ibu? Mungkin jadi banyak pengunjungnya kah atau bagaimana gitu terkait harapan saya semoga pengunjung lebih banyak, perbaikan-perbaikan yang belum diperbaikin harus diperbaikin lagi gitu. Setuju nggak? Ya setuju lah pastinya ya. Tambah bagus sih, jadi yang lama-lama kan mungkin udah bosan. Ya sekarang jadi lebih mungkin lagi instagramable ya. Kata anak sekarang ya. Nah, kan ini udah ada revitalisasi lagi ya Pak di Taman Mini ini. Mungkin harapannya Bapak setelah adanya revitalisasi ini itu apa aja sih Pak? Mungkin sebagai masyarakat. Harapannya yang pasti kalau bisa nyaman ya. Nyaman dan semua kalangan bisa ke sini. Ya mungkin juga untuk tiket masuknya juga terjangkau lah, itu aja. Nggak terlalu
Nanti kalau dibagus-bagusin tahunnya tiketnya mahal kan nggak bagus juga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.